Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kehormatan yang luar biasa bagi kami bisa silaturahmi dengan jamaah Masjid Baruga yang saya ini adalah teman dari Dr. Umar. Nah, kebetulan diusulkan untuk berkenalan dengan jamaah di sini, mengisi acara taklim sebentar, 30 menit gitu Pak Umar ya. Nah, karena basic saya dari ilmiah, maka saya akan sedikit berbagi sudut pandang agama secara ilmiah. Disampaikan oleh junjungan Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya Islam itu ilmiah dan amaliyah. Ilmiyun wa amaliyun. Ilmiah artinya nalar logis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, secara dalil, secara hukum sunatullah, ilmu pengetahuan eksak dan tidak bisa dibantah oleh akal. Dan selanjutnya adalah amalia, artinya bisa dibuktikan. Beliau juga sampaikan bahwasanya ilmu yang sampai atau diterima Allah adalah makom ilmu yang hakul yakin. Ilmu yakin masih cerita tertolak, ainul yakin pun masih tertolak. Nah, hakul yakin ini artinya mengalami secara empiris, membuktikan. Apa yang dibuktikan adalah semua yang diterangkan di dalam kitab suci atau mushaf. Jadi saya membaca mushaf itu tidak serta-merta dengan arti ataupun tafsir, tapi meningkatkan ke nalar ilmiah dan nalar amaliyah. Karena standarnya ini harus bisa membuktikan. Nah, berarti kita harus tahu bagaimana cara membuktikan seluruh kebenaran dan ketinggian agama itu sendiri. Kami pelajari ya, di setiap agama itu semuanya Allah mengutus utusan, yaitu Rasul atau utusan, di mana Rasul ini adalah membawa tali sambungan wasilah. Nah, ini zaman Yahudi, zaman Nasrani, dan zaman agama kuno, semuanya di zamannya masing-masing itu ada wasilah. Demikian juga di dalam Islam, di surat Al-Maidah 35, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri, munajah kehadirat Allah Ta'ala dan seterusnya. Berarti untuk mendekatkan diri kehadirat Allah Ta'ala wajib lewat jalan wasilah. Atau jika saya balik, jika tidak ketemu jalan wasilah, kita nggak bisa mendekatkan diri, dan itu harus kita cari. Baru kemudian ketemu janji Allah,
kemenangan yang nyata untuk kita, la'allakum tuflihun. Demikian juga di dalam Allah mengirim rasul-rasul ya yang pembawa syariat agama, di situ pula rasul itu membawa kitab. Yang kitab ini sebetulnya adalah diawali dari nur Allah, wasilah tadi, yang di dalam dalil disampaikan bahwasanya wasilah adalah tali hubungan. Yang dimaksud adalah tali hubungan antara Allah dan manusia. Satu talinya ada pada Allah dan satu tali ujung yang lain ada pada utusanku atau kekasihku. Nah, ini dia. Berarti agama itu tidak hanya horizontal secara syariat, tapi juga ada hubungan vertikal secara hubungan dengan Allah secara vertikal, yaitu hakikat. Dua gaya syariat dan hakikat akan memunculkan resultante, yaitu makrifat. Nah, berarti pola yang itulah harus kita cari. Bagaimana kita bisa menerima, membaca mushaf ya, yang selama ini kita dengan membaca mushaf Quran dengan arti, dengan tafsir dan sebagainya, itu kita tingkatkan ke nalar ilmiah dan nalar amaliyah. Karena diterangkan di Al-Waqiah 79, Quran itu tidak mungkin bisa disentuh apalagi dibaca kecuali oleh ruh yang disucikan. Kalau ini Quran dalam konteks adalah ayat-ayat qadim. Tapi Quran yang tulisan bisa mudah dibaca oleh panca indera. Nah, pertanyaannya saat kita membaca ini, apakah kita membaca firman atau membaca tulisan? Di surat Al-Bayyinah ayat 6, di situ disampaikan ya, bahwasanya siapapun yang membaca mushaf, artinya tidak hanya orang Islam saja ya, orang Nasrani, orang Yahudi yang tidak beserta dengan nur Allah, maka mereka digolongkan sebagai ahli kitab. Dan terakhirnya agak nggak enak ini, diancam dengan neraka jahanam. Nah, tadi saya terangkan ada horizontal, ada vertikal. Hukum horizontal itu memakai syariat, yaitu undang-undang jasmaniah. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, kumpul dengan orang, lingkungan atau semesta. Sedangkan hubungan kita dengan Allah harusnya lewat hukum vertikal, yaitu hakikat. Yang ini semua di dalam Quran menerangkan adalah dengan roh. Nah, kami pelajari juga dari sejarah semua rasul, ternyata semua lewat sistem metodologi, yaitu satu, semuanya lewat baiat ya. Kalau zaman Nabi Muhammad disebut baiat, zaman Nabi Isa disebut baptis, zaman Hindu Buddha disebut inisiasi. Ini yang pertama. Kedua adalah teknik dzikir. Kalau di tempat lain istilah kuno disebut meditasi atau semedi. Yang ketiga adalah suluk atau tapa berata. Kalau kami di Jawa familiar, kalau ada syair tanpa waton ada disampaikan zikir lan suluk jangan tilali. Nah, itu disampaikan oleh Mbah Gus Dur. Jadi kalau umat Nahdlatul Ulama itu familiar. Dan yang keempat adalah membawa visi misi ketuhanan. Inilah metodologi. Dan semua itu diawali dengan baiat tadi, yaitu penanaman nur.
diterangkan di surat Ar-Rahman 33, semua jin dan manusia tidak akan mampu menembus batas langit dan bumi kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Batas langit dan bumi berarti batas kematian. Berarti manusia siapapun dan jin dimanapun berada tidak akan mampu menembus akhirat kecuali dengan faktor kekuatan Tuhan. Yang di sini di Asy-Syura 52 ternyata faktor itu adalah unsur nur Allah yang disebutkan nur kitab dan nur iman. Yang ini adalah dimasukkan. Jadi bukan keyakinan atau kepercayaan, tapi iman itu nur yang konkret dimasukkan ke dalam diri manusia saat dia melewati baiat. Yang itu berlaku bagi yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Yang sebelum itu kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya banyak di luar ini menyalahartikan baiat. Jadi nggak sama ya. Jangan kemudian sama dengan yang di situ mungkin. Sama di situ mungkin. Bukan seperti itu ya. Yaitu baiat akan nur kitab dan nur iman. Kami lanjutkan lagi dengan sedikit dalil cerita ya. Di zaman Rasulullah Muhammad ada seorang pemuda Badui menghadap beliau, "Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu." Apa jawab junjungan? Belum. Kau belum beriman. Iman belum masuk dalam dirimu. Kau masih berserah diri. Iman belum masuk dalam dirimu. Berarti iman itu dimasukkan. Dan silakan baca semua yang menerangkan iman itu di dalam kolbu, di dalam di balik dada, bukan di tengking kepala. Sedangkan perintah ibadah bukan bagi ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti telah melewati rukun syarat sebagai orang beriman atau orang mendapatkan nur Allah, baru bisa berhubungan dengan Allah lewat wasilah. Nah, wasilah ini adalah jalan hubungan kita dengan Allah lewat channel ya, yaitu isinya adalah tentang gelombang dan frekuensi tertentu yang itu dibawa oleh Rasul di zamannya masing-masing. Nah, ini mohon maaf sekali agak berbeda ya, tapi makanya kami judulnya tadi kan sharing ya, makanya kami anggap aja sharing ya, bukan menggurui, tidak ya. Kami sharing saja bahwa keyakinan kami di setiap zaman itu ada Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum haris, dan seterusnya. Dan banyak lagi, termasuk banyak lagi ya, Rasul di antara umatmu sendiri, di antara kaummu sendiri. Hanya saja ini nggak disebut Rasul ya. Nah, kebanyakan kita ini salah tafsir memaknai ayat bahwasanya Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu, dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi kenabiannya memang khatam, tapi karena Rasulullah itu bukan manusia, maka Rasulullah itu lanjut. Samanya antara Presiden RI sama Pak Karno. Yang wafat adalah Pak Karno, Pak Harto. Karena manusianya pasti akan ada masa berpulang, kullun nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau Presiden RI-nya karena bukan manusia,
maka amanah kepetugasannya itu akan lanjut. Jadi antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu dua dimensi yang berbeda walaupun ada pada wujud zahir yang sama. Demikian di surat surat Toha ya ayat 14 itu Allah menegaskan, sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang ngomong itu adalah Allah, tapi lewat corong mulutnya Nabi Muhammad. Nah ini dia. Jadi antara Nabi Muhammad kemudian di atasnya adalah Rasulullah Muhammad yang disebut nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasa, dan ujungnya adalah Allahu yang maha rahasia yang dia menerangkan dirinya di Malik Yaumiddin laisa kamislihi syai'un. Tapi kenapa sifat 20 Allah kok wujud? Padahal di ayat yang lain laisa kamislihi syai'un. Aku Allah tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Sementara sifat 20 yang utama adalah Allah itu wujud. Wujud berarti ada yang bisa dilihat. Nah ini masalahnya. Kapan kita melihat wujudnya Allah? Padahal di dalam rukun Islam syahadat adalah rukun yang pertama. Rukun ini artinya adalah pondasi saka guru. Nah, kalau kita beli HP misalkan kan ada garansinya, tapi ada tulisan di kartu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah ini syarat rukun, artinya jika memenuhi syarat rukun berarti kau dalam garansi. Tetapi jika tidak memenuhi syarat rukun berarti Islammu batal. Nah lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita bersaksi akan Allah yang wujud dan Nabi Muhammad utusan Allah yang di zamanmu sendiri? Kau saksikan berarti di zaman ini dong, bukan zaman lalu. Berarti ini bukan tentang Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi utusan di zamanmu sendiri. Logika ya, ini karena saya basicnya ilmiah ya. Ketika ada kebakaran di pasar Terong misalkan, banyak orang lihat, kemudian polisi mengambil 4 orang yang jadi saksi. Polisi pasti mengambil yang kompeten. Dia yang dijadikan saksi adalah yang dianggap bisa memberikan jawaban atas kronologi daripada kebakaran. Mulanya api dari mana, siapa aja yang di situ, kemudian bagaimana kondisinya. Berarti kesaksian adalah melihat tetapi dalam ikrar dan sumpah. Makanya kebetulan ada Pak Rais itu, beliau pengacara, sering di sidang ya. Bukan beliau di sidang, bukan, dia bantu sidang ya. Ketika ada saksi dihadirkan pasti ditanya oleh hakimnya ya, apakah Bapak yang hari ini dijadikan saksi, Bapak melihat dengan mata kepala sendiri dan dalam keadaan sadar di kejadian TKP di waktu sekian. Oh tidak Pak, saya cuma diajari untuk mengucapkan saya bersaksi. Loh, ini nggak cocok jadi saksi. Kalau dia sengaja, pidana nggak ini? Mohon maaf ya. Ayo, ini keadilan dunia nih. Kalau itu saksi dia sengaja, pidana nggak hukumnya? Pidana. Kira-kira Allah kalau mengetes ya syahadat kita, apa yang kita saksikan dalam syahadat? Nah ini dia. Nah
Cluenya sebenarnya sederhana ya. Saya logika ya. Kalau hari ini kita undang Pak Jokowi ke sini, Pak Jokowinya udzur mengirim utusannya ya. Maka siapa yang menempati kursi presiden yang di sini? Utusannya, betul ya? Betul Pak ya? Saya sampai logatnya Jawa, saya kira di Jawa. Ya. Kemudian kalau ada kesempatan ya, sambutan Bapak Presiden atau yang mewakili, siapa yang mewakili Pak? Utusan tadi, betul ya? Nah, kalau ada yang nanya, siapakah, di manakah wujud presidennya di sini? Ayo, wujud presidennya di sini siapa? Utusannya, betul nggak? Yang menempati kursi presiden siapa? Utusannya. Yang ngomong pidato siapa? Utusannya. Nah, yang mewakili wujudnya presiden di sini siapa? Utusannya. Tapi dia bukan presiden, betul ya? Tapi dia utusan presiden yang mewakili presiden. Nah, silakan jeli dibaca di mushaf ya. Ada Allah menyebut dirinya aku, ada Allah menyebut dirinya kami. Loh, betul enggak? Termasuk As-Surah 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Quran atas perintah kami. Loh, kok kami? Kami jamak apa tunggal? Jamak. Nah, karena ini antara Allah dan utusannya, berarti bukan Allah itu ada banyak. Allah tetap esa, tapi ada utusannya yang menghampiri alamnya manusia. Ini yang dicari seluruh manusia. Karena di balik utusan itu ada wasilah, ada tali hubungan secara vertikal akan Allah. Nah, saya gambarkan sederhana ya, tapi sangat masuk akal. Mas yang muda nih di depan ya, Mas siapa? Mas Mus, saya ini kesana, yang sini nyaut ya, yang sini aja. Tahu nggak rasanya jeruk nipis itu kecut, asam? Tahu ya? Kira-kira kalau lihat istri iris jeruk nipis kemudian diperes diminum, terasa nggak asamnya? Terasa? Jos. Nah, abangnya di sini saat Ramadan menjelang buka puasa jam 4:30 ada orang minum es teh di depan muka, geluk geluk geluk. Terasa kepingin nggak? Jujur aja, kepingin nggak? Nah, padahal nggak ikut minum ya, nggak ikut minum ya, tapi getarannya sampai, betul nggak? Lu. Nah, inilah ya. Jika kau melihat wujud tapi telah tertanam sifat, maka getarannya itu akan sampai padamu walaupun kita nggak minum. Nggak percaya lagi, contohnya ada orang cerita jalan itu angker kalau di atas jam 10, kemudian kita lewat jam 11 malam, terasa nggak angkernya? Jujur aja, terasa ya? Padahal sudah lewat, belum, tapi karena termindset akhirnya gak apa-apa nih lewatin jam 11 malam. Iya enggak le? Nah, itu artinya getarannya merambat berupa gelombang. Kalau ahli fisika pasti tahu, gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, getaran yang merambat lewat kesamaan frekuensi itu hubungan langsung. Contohnya, jika saya menghubungi seseorang jarak 10 kilo, bisa nggak dengan cara manual saya teriak? Woi, bisa didengar nggak? Di luar kemampuan panca indera berarti nggak bisa, betul ya? Maka kita bisa pakai teknologi. Contohnya pakai handphone. Nyambung langsung ini, bisa dia sama dia. Halo, dijawab. Assalamualaikum, dijawab langsung ya. Nah, saya tanya sebetulnya, yang kau hubungi itu orangnya apa channelnya? Channelnya. Kalau kau hubungi orangnya berarti memakai panca inderamu, itu nggak terjangkau. Tapi kau hubungi lewat nomor teleponnya, begitu diangkat, nyambung langsung nggak ini? Nyambung langsung? Jarak 10 kilo? Langsung ya? 100 kilo? 1000 kilo? Nah, hukumnya apa? Teknologi metafisika yang memanfaatkan gelombang dan frekuensi yang sama.
Gak percaya? Pernah lihat tinju gak di Las Vegas? Kemudian disiarkan eksklusif Indosiar jam 10 pagi Minggu. Nah, mainnya di mana tinju? Las Vegas. Jaraknya dari sini berapa kilo? Jauh. Tapi bisa ditonton lewat TV kita langsung nggak itu? Langsung ya, bukan tunda ya. Caranya gimana? Gelombangnya cari Indosiar, betul ya? Frekuensinya cari Minggu jam 10 pagi. Langsung nggak lihat tinju di sana? Kita lihat di kamar kita sendiri langsung. Nah, itu dia. Inilah cara berhubungan dengan Allah, yaitu lewat menyamakan gelombang dan frekuensi. Walaupun jarak 1 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1.000.000 kilo, langsung jika memakai rumus tadi. Maka untuk berhubungan dengan Allah yang di Maliki Yaumiddin, aku raja di langit akhir tertinggi, atau disebut pula ars ya, yang dia laisa kamisli sayun, nggak bisa kau bayangkan angan-angan. Tapi jika kita ketemu alamat gelombangnya dan tahu alamat frekuensinya, kita kontak lewat menyamakan gelombang dan frekuensi, hubungannya akan langsung. Inilah teknik munajat yang vertikal yang jarang orang ngerti, karena sekarang banyak orang downgrade ya, memahami agama menjadi sebatas syariat saja. Padahal disampaikan oleh junjungan, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin juga ma'rifatullah. Awal orang mula dia beragama adalah kapan dia mula kenal Allah, dan akhir dia beragama adalah kapan dia beserta berkekalan dengan Allah. Berarti syariat itu masih belum ya. Nah, syariat itu masih aturan, cerita, undang-undang, hukum, kaidah, norma. Itu mesti dipraktekkan, dibuktikan. Contohnya, bagaimana praktek syahadat? Ayo, bunyinya seperti apa? Mas yang sama, bunyinya apa syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul gak? Bunyinya bersaksi atau mengucap bunyinya? Bersaksi. Kenapa kok jadi mengucap? Ayo. Beda nggak ini artinya? Dikaji secara ilmu nahwu sorof, itu jenis fi'il mudhoreh ya. Ya kayak ini. Kalimat kerja. Berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan. Nah, pertanyaannya, apa yang kau saksikan saat syahadat? Kalau cuman aku bersaksi. Nah, contohnya logika begini. Ini apa ini? Air. Air botol kemasan 600 liter, betul ya? Betul ya? Mereknya apa? Sudah tahu? Oke, sudah tahu semua? Nah, saya sembunyikan. Yang tadi saya pegang apa? Nah, sekarang saya tanya, yang bisa kau ingat dari air ini apa tadi? Botolnya, terus bentuknya, mereknya, ukurannya, betul enggak? Kalau ditanya apanya yang kau ingat, ada jawaban. Nah, pertanyaannya, saat sholat ditanya ya, apa yang kau sembah dalam sholat? Pasti jawabnya Allah. Betul gak ini? Karena semua pasti punya keyakinan dan kepercayaan, dan tidak pernah menyalahi keyakinan dan kepercayaannya. Pertanyaan yang kedua, apa yang kau ingat dalam sholatmu, wahai Pak yang berkacamata? Ayo dijawab dulu. Apa? Allah. Mantap. Pertanyaan yang ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Nah, ini dia. Mohon maaf ini ya. Ini karena topik yang kita bahas adalah ilmiun wa amaliun. Apa yang kau ingat ketika apanya Allah yang kau ingat dalam sholatmu tadi? Kalau tadi ini kan jelas ya. Nah, duluan mana? Mengingat dulu atau berinteraksi dengan 5 panca inderamu, entah 1, entah 2, atau entah semua. Duluan mana kira-kira? Berinteraksi dulu baru bisa diingat, betul kan? Allah sifatnya apa? Wujud. Maka wujud bisa kau lihat? Harusnya bisa. Nah, betul nggak syahadat itu bersaksi? Harusnya lo ya. Betul nggak? Kenapa kok jadi mengucapkan? Di mana-mana orang ya praktek syahadat
ashadu alla ilaha. Betul apa enggak? Kapan kau bersaksi? Nah, berarti benar ini rukun Islam. Jika kita tidak lewati rukun Islam yang pertama, kita enggak mungkin bisa sholatul khosyiin. Coba diiftitah sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wa ard. Kuhadapkan wajahku. Ini misalkan ya. Kenapa kok kepada wajah? Kok bukan kepada Allah? Ayo. Harusnya kan kepada Allah, betul enggak? Dibunyi tadi kan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti ini tentang menghadap kepada wajah wujudnya Allah yang di dunia. Wasilah itu ada membawa, yaitu rasulun min anfusikum, itu mutlak. Kekeliruannya adalah mengira Nabi sama dengan Rasul. Bukan. Nabinya adalah manusia dan Rasulnya adalah jabatan pangkat yang itu pembawa nur ilahiyah berlapis-lapis, nurun ala nur ya, yang itu bukan manusia, yang di zaman Nasrani disebut Roh Kudus, di zaman Siddhartha Gautama disebut Buddha, di zaman Hindu disebut Atman. Nah, di akhir zaman disebut mursyid. Baca di surat Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliyam mursida. Istilah mursyid dikenalkan siapa? Allah lewat Quran. Di zaman siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini dia. Khatamul Anbiya memang telah selesai, tapi enggak ada Khatamul Rasul. Ayatnya banyak yang menerangkan tentang Rasul. Nah, kalau kita nggak ketemu Rasul di zaman ini, bisa bersaksi akan Rasul. Logika saja, banyak orang kan berpendapat, karena bukan lagi hakul yakin ya, pendapat. Karena apa? Teori yang diyakini tapi nggak pernah dibuktikan menjadi dogma. Pendapat. Mereka beryakinan bersyahadat akan Nabi Muhammad yang zaman 1500 tahun yang lalu. Betul nggak? Kira-kira jika Nabi Muhammad yang zaman dulu atau beliau bin Abdullah, kira-kira bisa kau saksikan? Nah, ini berarti membaca ayat-ayat mushaf dulu ya, itu harus ditingkatkan ke nalar ilmiah dan nalar amaliyah. Amaliyah itu apa sih? Bagaimana cara kita bisa praktek membuktikan. Nah, ini dia. Ternyata praktek syahadat masih banyak yang keliru. Nah, gitu aja. Kira-kira kalau syahadat keliru, bisa sholat kira-kira? Saya tanya. Padahal ya, duluan mana kira-kira? Kenal dulu atau sholat dulu? Saya tanya. Kenal Allah dulu atau kenal dulu? Kenal dulu. Nah, kira-kira istrinya berapa? Kok istrinya berapa? Putranya berapa, Pak? 2. Berarti ada istrinya ya. Mudah-mudahan istrinya 1 tok ya. Nah, kira-kira duluan mana? Menikah dulu atau kenal? Kenal dulu ya. Berarti habis kenal baru beserta berkekalan dengan istri itu kan? Nah, saya tanya, duluan mana? Kenal sama ketemu? Ketemu dulu. Berarti yang tidak ketemu dulu kira-kira bisa kenal? Saya tanya. Nah, saya tanya, ini gampang, ini pertanyaan sederhana ini. Ini pertanyaan anak-anak. Kira-kira ketemu dulu apa kenal dulu? Ketemu. Nah, tadi kan disampaikan Nabi ya, awaluddin ma'rifatullah, kenal. Akhiruddin ma'rifat, beserta. Kira-kira ya, beserta dulu atau kenal dulu atau ketemu dulu? Bukankah itu syahadat? Pertanyaannya, kita sekarang di mana? Di dunia. Kapan kau bisa ketemu Allah di dunia? Nah, ini dia.
Allah tidak di dunia ini ya, makanya dia kirim utusan. Berarti hubungan Allah dan manusia wajib lewat utusan. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah saja pakai utusan, kenapa kita nggak pakai utusan? Logika, betul? Nah, Al-Maidah 35 wabtaghu ilal wasilah. Kira-kira kalau nggak lewat wasilah bisa berhubungan dengan Allah? Ada ayatnya jelas. Banyak yang mengingkari Rasul zaman ini. Ayatnya ada nggak? Atau bahasa 128. Inilah metodologi yang hilang. Ketika agama kehilangan wasilahnya, maka agama yang harusnya ma'rifat menjadi agama syariat. Teori, dogma, hukum, aturan, pengetahuan, kaidah, tanya jawab, diskusi, YouTube dan sebagainya bisa kau praktekkan. Nah, contohnya as-sholatul mi'rajul mu'minin. Pernah bisa mi'raj? Nah, ini bahasa amaliyah ya. Bahkan banyak orang menganggap yang bisa mi'raj hanya Nabi, betul enggak? Betul ya? Banyak orang begitu ya. Kenapa Nabi juga sampaikan as-sholatul mi'rajul mu'minin? Mu'min jamak apa tunggal? Loh, udah Isa ya nih ya. Sudah Isa ya. Nah, sebetulnya ya, awal kekeliruan adalah siapa yang disebut orang beriman, karena batasnya jelas. Pemuda Badui masih ditangguhkan, kau belum beriman, kau masuk berserah diri, iman belum masuk dalam dirimu. Demikian juga perintah ibadah bukan ya ayyuhannas ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Dan iman itu dimasukkan lewat penanaman nur, lewat proses mutu qabla anta mutu, yang kemudian man arafan nafsah faqat arfarubah. Carilah. Nah, Nabi Muhammad ya cerita surga neraka, kubur barzah dan sebagainya saat masih hidup apa sudah wafat? Masih hidup. Kira-kira kalau ada orang mati bisa cerita? Mungkin nggak itu? Nggak mungkin ya. Tetapi Nabi sampaikan alam-alam itu semua ada di akhirat. Betul nggak? Teorinya akhirat setelah mati, betul nggak? Ya enggak? Bagaimana seorang Nabi Muhammad saat masih hidup bisa membuktikan kubur, barzah, malakut, jabarut, rohani, robbani dan sebagainya? Karena lewat jalan khusus. Ada dua jalan. Jalan umumnya orang tahu, habis hidup kemudian mati, habis mati kemudian kubur, betul nggak? Kubur ketemu siapa kubur dan seterusnya, betul nggak? Sampai dibangkitkan di padang mahsyar, ditimbang dan tara kamu surga, tara kamu neraka. Tapi Nabi Muhammad saat masih hidup membuktikan ini semua hakul yakin. Inilah Islam yang sangat tinggi, ilmiun wa amaliyun ya'lu wala yu'la alaih, yang metodologinya luar biasa, menembus langit dan bumi karena lewat siratal mustaqim. Bukankah di tiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus, jalan cepat, jalan singkat, jalan memotong. Kiasnya berupa apa? Jembatan, betul nggak? Nah, jembatan dibikinkan apa? Jalanmu terhenti, nggak ada lagi. Karena apa? Ketemu sungai atau jurang. Tapi ketika ada jembatannya, lanjut nggak jalanmu? Lanjut. Kau di dunia tapi bisa menembus akhirat. Kapan? Sekarang. Bahkan kau bisa naik dimensi demi dimensi. Kau buktikan semuanya. Karena Islam bukan ilmu cerita, ilmu yakin atau ain yakin, tapi hakul yakin. Makanya ilmiun dulu baru wa amaliyun. Kalau kita diterangkan nggak ada lagi Rasul zaman ini, ada yang nyari Rasul nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau nggak ada yang menerangkan bagaimana cara manusia hidup bisa menembus membuktikan semua,
as-sholatul mi'rajul mu'minin, semua kau alami sebagaimana Nabi alami. Orang nyari enggak untuk praktek? Enggak ada. Inilah metodologi agama hilang. Agama bukan cerita, bukan dongeng, tapi diawali dengan penanaman nur kitab dan nur iman. Asy-Syura 52. Itulah kau ditunjukkan di manakah wujudnya Allah yang di dunia. Gampang. Waktu saya membaca surat Tuhan tadi, sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang ngomong gitu siapa? Ya Allah dong, betul gak? Tapi wujud zahir siapa? Ayo, Nabi Muhammad. Maka zaman itu siapakah atau di manakah wujudnya Allah di dunia? Nabi Muhammad. Yang di dunia, air diwadahi botol disebut sebotol air, wujudnya menjadi seperti botol, betul gak? Yang saya minum airnya apa botolnya? Airnya. Dan air dan botol itu dua karakter sifat yang berbeda, betul? Saya nggak pernah minum botolnya, walaupun air ini dibalik botol disebut sebotol air. Antara Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad dan Allahu Subhanahu wa Ta'ala, dilihat dari dunia ada di wujud yang sama. Air dibalik botol. Demikian juga Rasulullah Muhammad dibaliknya Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad adalah guru rohani di alam rohani disebut akhirat, dan ujungnya guru rohani siapa? Maharoh atau Allahu Subhanahu wa Ta'ala, atau di ujung akhirat atau Malik Yaumiddin. Saat kita bayar di alam kandungan, kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti ini antara roh dengan maharoh. Maka di manakah Allah? Di ujung rohani kita yang paling tinggi. Maka jangan menghubungi Allah lewat akal, sama seperti mencari gelombang perambos FM di AM, nggak bakal ketemu karena frekuensinya beda. Maka saya tanya logika saja, yang sampai pada matahari siapa? Cahayanya sendiri, betul ya? Yang sampai pada Allah siapa? Sama, nurnya sendiri. Nah sekarang saya tanya, bagaimana cara sholatmu, ibadahmu, zikirmu, semuanya itu agar bisa sampai? Jalan satu-satunya, kau harus beserta nurnya, beserta guru nurnya, dan berubah menjadi nurnya, baru bisa berhampir sampai akan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukan ibadah sebatas jasmaniah saja. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya, neraka wel. Demikian juga celakalah orang yang membaca mushaf Quran tanpa nur, diancam, digolongkan ahli kitab dan diancam dengan jahanam. Nur itulah yang dicari ya. Nabi Muhammad baiat gak? Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkanlah nur ke dalam dirinya. Nabi Isa baptis gak? Nah ini yang hilang. Bagaimana cara kita mempraktekkan syariat menjadi hakul yakin? Hakul yakinnya di dunia apa di akhirat? Saya tanya. Saya apakah ini apa yang dibalik ini? Saya tanya. Saya bukanlah otot tulang daging ini, bukan. Yang saya adalah ruh, tak berjenis kelamin, tak berwujud, tak berupa, tak bersuara. Ini adalah wujudku saat di dunia. Maka ketemulah ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia. Rupa apa? Manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Betul nggak dengan surat Tuhan ayat 14 tadi? Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Wujudnya siapa? Manusia. Rasulun min anfusikum, seorang utusan di antara kamu. Wujudnya seorang itu apa?
Satu orang apa banyak? Manusia apa bukan? Itu yang dicari ya. Nah, al-ulama warasatul anbiya, air diwadahi botol wujudnya botol, dipindah kendi wujudnya jadi kendi, dipindah mangkok wujudnya jadi, dipindah gelas wujudnya jadi. Pertanyaannya, airnya sama enggak? Jika waris, itu berarti hanya pindah-pindah wujud wadahnya saja. Isinya sama enggak? Sama. Maka carilah al-ulama warasatul anbiya, carilah waliyam mursida, carilah rasulun min anfusikum. Di situ di balik orang itu ada jembatan siratal mustaqim, ada hubungan wasilah antara kita dengan Allah. Jika Allah saja memakai rasul, kira-kira kita bisa tanpa rasul? Nah, syahadatnya Nabi Muhammad berbeda nggak sama kita bunyinya? Tetap ya, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, betul ya? Bukan wa anna Rasulullah ya. Berarti dia Nabi Muhammad bin Abdullah bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah. Berarti ada dua unsur berbeda. Demikian jika saat sholat waktu tahiyat wa ashadu anna Muhammad Rasulullah menunjuk ke depan, betul nggak? Kenapa gak ke dirinya wa anna Rasulullah? Berarti sholatnya seorang Nabi Muhammad bin Abdullah, beliau pun makmum akan Muhammad yang nur, Muhammad yang Rasulullah. Nabi Muhammadnya manusia anak Abdullah ya, tapi Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, yaitu nur, yaitu tali sambungan wasilah yang itu dicari seluruh manusia di dunia. Silakan baca Al-Maidah 35 ya, bunyinya ya, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri munajah kehadirat Allah. Saya bolak-balik belok yang tidak berubah artinya, berarti menuju Allah harus lewat jalan wasilah, betul kan? Atau jika tidak ketemu jalan wasilah, nggak bisa munajat akan Allah, betul nggak? Dan itu harus kalian cari. Jangan khawatir, Islam itu ilmiah sangat tinggi, ilmiun wa amaliyun, dan dimensinya sangat tinggi, ya'lu wala yul'alai. Tapi jika kita membaca mushaf dengan akal saja, saya tanya, firman itu mutlak apa relatif? Firman itu mutlak apa relatif? Mutlak. Kira-kira bisa nggak menampung air laut dengan gelas botol ini? Gak mungkin. Kira-kira bisa nggak membaca firman dengan akal kita yang relatif? Gak mungkin. Maka inilah kesalahan manusia ya. Kenapa nggak mencari faktor Allah tadi, nur Allah yang diterangkan di Ar-Rahman 33, Asy-Syura 52. Nah, inilah, itu baru disebut bermula kita beriman dan mendapatkan kitab qadim. Yang bisa membaca kitabnya siapa? Ya Allah sendiri. Jika manusia tidak beserta dengan unsur Allah, nggak mungkin bisa kembali kepada Allah. Nah, berarti ini bukan tentang cerita teori syariat saja. Bagaimana praktekmu bisa sholat khusyuk, mi'raj dalam sholat, membuktikan kubur, barzah, neraka, surga pun harus sekarang. Nah, ini dia. Dan Rasul itu pun ada di zamanmu sendiri. Wajib kau cari, kau temukan sifat wujudnya, dan harus kau saksikan. Bermula syahadatmu itulah. Maka syahadat boleh nggak dengan diam tanpa ngomong? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Boleh nggak dengan diam? Boleh. Dengan membaca, oh boleh nggak? Boleh. Tetapi yang wajib adalah harus ada yang kau saksikan dan kau bisa menyaksikan. Betul?
Diucapkan sesuai dengan lafalnya, boleh nggak? Boleh. Nggak diucapkan? Boleh. Yang penting apa? Bersaksi akan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Siapa utusan Allah di zaman ini? Gampang. Siapakah dia? Pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Isinya sama nggak ujung ke ujung? Sama. Di akhir zaman nggak disebut Rasul. Siapa nyaman begitu? Nabi. Baca surat Al-Kahfi 17 disebut falam tajidalahu waliyam mursida. Intinya barang siapa ditunjuki oleh Allah maka dia akan ketemu pembimbing. Tetapi barang siapa yang tidak dipertemukan dengan pembimbing rohani, maka setan yang akan membimbing dirinya. Pembimbing rohani itu disebut sebagai mursid, yang orangnya disebut waliyam mursida. Beda istilah. Dulu disebut Rasulullah, di akhir zaman disebut mursid. Dulu disebut Nabi, di akhir zaman disebut ulama. Ulama nggak sembarang ulama ya. Ulama bukan sekedar cerita. Bisa jelaskan fikih, itu bukan ulama ya. Itu ahli fikih. Ada ulama yang bisa menjelaskan membaca Quran, itu ahli mushaf. Nah, ulama dari kasal katanya adalah orang alim, orang berilmu. Ilmu yang hakul yakin, yang dia menyampaikan agama yang makrifat, betul ya? Dan dia mewarisi visi misi Nabi, berarti dia adalah seorang pelaku makrifat. Nah, jika seorang pelaku, dia pasti tahu arah tujuan, syarat rukun, jalan dan caranya. Maka kau tanya caranya, dia pasti tahu. Tanya jalannya, gurunya semua tahu. Tapi kalau ada ulama yang ditanya, apa yang aku saksikan dalam syahadat, aku pun nggak tahu. Wah, bukan ulama namanya. Dia pencerita. Bagaimana caranya sholat khusyuk? Wah, aku pun nggak tahu. Wah, dia pencerita. Bagaimana caramu mengingat Allah yang dia laisa kamitslihi syai'un? Wah, aku pun nggak tahu. Dia pencerita, ya. Seorang ulama, pelaku hakul yakin makrifat itu, dia pasti kau tanya apa saja dia pasti bisa menjawab secara nalar ilmiah karena dia praktek. Prakteknya zaman ini atau zaman lalu? Agama itu zaman ini atau zaman dahulu? Di zamanmu sendiri. Tetapi kalau kita berkaca membaca mushaf dengan kiasan zaman lalu, kita akan sibuk membayangkan, dan itulah kesalahan kita. Kenapa kita tidak lewati metodologinya? Kenapa Islam menjadi bayangan-bayangan, angan-angan, dugaan, ujungnya menjadi dogma? Kenapa? Keyakinan dan kepercayaan yang tidak pernah dibuktikan. Jadi sekali lagi, Islam itu sangat ilmiah dan amaliyah. Nah, Nabi Muhammad sampaikan ya, akan dekat masa di mana Islam akan hanya tinggal nama saja. Quran hanya tinggal tulisan saja. Masjid kalian banyak, bagus-bagus, megah-megah, tapi kosong dari petunjuk. Bukan kurangnya, kosong. Dan ulama-ulamanya adalah sejelek-jelek, sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit. Dari mereka lah fitnah itu bermula dan akan kembali itu fitnah. Di bawah kolong langit ada nggak anjing? Ada nggak pocong? Nah, ulama lebih rendah daripada anjing di dalam hadis tadi. Hati-hati ya. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan ulama yang warasatul anbiya, yang menyampaikan ilmu dengan terang benderang, ilmiun wa amaliyun, sehingga kita nggak cuma didongengi tapi praktek membuktikan. Nabi Muhammad membuktikan semuanya tuntas saat beliau masih hidup lewat siratal mustaqim. Kita secara tidak sadar setiap hari mendoa di 5 waktu, di setiap saat ya, sholatnya kalau 4 rakaat 4 kali kita mendoa ihdinas siratal mustaqim. Kapan kita ketemu itu? Mungkin hari inilah ada cluenya, ada orang yang menyampaikan itu ya. Nah, mudah-mudahan kita berumur panjang. Tapi sekaligus saya pamit ya. Besok saya pulang ke Lamongan ya. Ke Jakarta, ke Jakarta dulu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi.
Kalau boleh ada kesempatan di lain waktu, bolehlah kita ketemu lagi. Saya bukan ustadz ya, kebetulan teman baiknya Pak Umar ya. Saya malu bukan sebut ustadz ya. Saya mohon maaf kalaulah ada cakap kata sifat atau tingkah laku kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, mewakili juga Pak Umar, dan kami sangat berterima kasih bisa ta'aruf kenal dengan Pak yang berkacamata, Pak yang semuanya ya. Mudah-mudahan masjid ini barokah, jamaahnya banyak, kemudian diridhoi, kemudian semua kita mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan terangnya nur Allah dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridha wal inayah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikannya gimana? Enggak tahu.